Sebelumnya kami dari mahasiswa Poltekkes Semarang dari jurusan keperawatan ada tugas keperawatan keluarga yang kebetulan itu mengkaji data penyakit mbaknya, dan kebetulan ini dari pihak keluarga gitu mas. Iya. Baik. Mungkin langsung bisa dijelaskan mbak. Oh iya, baik mbak, sebelumnya dengan mbak siapa? Fadila. Oh iya, ini benar masnya? Iya. Oh iya. Dengan siapa mas? Mas Asraf. Oke. Mbak sebelumnya mbak memiliki riwayat penyakit ISK atau biasa disebut infeksi saluran kemih? Iya benar. Iya, baik. Sebelumnya apakah ada riwayat dari keluarga sebelumnya, mas? Kakek, Nenek. Baik mbak, sebelumnya apakah yang sama? Iya ada. Ini ada nenek dan ibu saya. Yaitu apa ISK mas? Iya benar ya sekarang. Ada penyakit lain? Kalau dari ibu saya ada diabetes. Oh, Baru-barusan tapi apa udah Baru dari tahun kemarin. Terus mbak itu kan sekarang kondisinya udah kena, tahu penjelasan singkatnya dari ISK atau infeksi saluran kemih sendiri? baik mbak, sebelumnya mbak kan punya riwayat penyakit ISK. Nah itu udah berjalan berapa lama ya mbak? Untuk pertama kalinya tuh dari kelas 3 SD. Tapi sampai sekarang? Sering kontrol. Sering kontrol tuh pas mau kambuh. Kan kalau pas mau kambuh tuh udah mulai berasa susah pipi, sakit itu langsung berkembang. Itu mbaknya itu udah kalau itu ISK itu gejalanya itu apa? Pas waktu masih kecil itu kan aneh-aneh, kalau orang jauh sana aneh-aneh itu susah pipis tuh. Tapi kita anggap itu karena kurang minum gitu kan. Tapi itu nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dibawa ke dokter, baru tahu itu infeksi saluran kemih. Tapi belum tahu penjelasan infeksi saluran kemih itu apa sih penyebabnya gitu. Baik mbak dan masnya, mungkin kedatangan kami ke sini pas buat mengedukasi dari mbak sebagai penderita ISK dan mas sebagai pihak keluarganya. Buat penjelasan ISK itu monggo bisa dilihat bareng-bareng biar dijelasin sama rekan saya. Sebelumnya kan mohon maaf mbaknya kan belum tahu lebih dalam ya Pak itu ISK. Nah setahu saya itu juga bisa dibaca dulu itu ISK itu suatu kondisi di mana saluran kemih itu mengalami infeksi. Nah kondisi itu bisa aja terjadi di ginjal, ureter atau di kandung kemih. Di kasusnya mbak itu adanya infeksinya itu di mana bagian mananya ya mbak? Mbaknya udah tahu letaknya infeksinya itu apa enggak? Belum tahu. Oh iya, tahunya ya udah mengalami ISK gitu. Oh nih. Nah di bagian bawahnya kan ada tanda gejalanya. Nah tadi kan mbaknya juga kan udah nyebut tuh tanda gejala yang awal kan mbaknya sering buang air kecil. Pas pertama tahu itu iya. sering buang air kecil. Terus yang kedua itu kan ada air seni berdarah. Mbaknya udah pernah mengalami air kecilnya itu ada keluar darahnya? Iya. Sering apa enggak mbak? Enggak, itu Enggak. kalau pas waktu sering kencing terus kayak ngerasa sakit banget tapi enggak berobat, itu tiba-tiba virusnya keluar Sama darahnya itu. Tapi untuk sekarang udah jarang. udah jarang. Udah jarang. Oke. Untuk tanda gejala ketiga kan ada nyeri ketika berkencing. Biasanya mbaknya juga nyeri. Iya, Nyeri di bagian itu ya mbak. di bawah perut. Bawah perutnya itu. Iya. Oh. Kemudian ada iritasi pada bagian maaf mbak, itu mbaknya juga Kalau iritasi belum enggak pernah nih. Semoga saja. Mungkin di slide sebelahnya kan ada jenis obat. Sebenarnya mbaknya itu lebih sering mengkonsumsi obatnya itu dalam apa mbak? Yang direkomendasikan Ya, kalau resep dari dokter itu dikasih apa gitu? ini ada ciprofloxacin ya di sini ya. Oh ya mbak, sebelumnya
mohon maaf mbaknya ketika menderita penyakit ini mbaknya kan apakah pernah merasa kayak apa ya, apa kayak merasa cemas, sedih, takut atau gitu, pernah nggak Mbak? Iya pernah, cemas sama ini kok nggak bisa kencing gitu ya, kok nggak lega gitu, jadi takut juga, cemas gitu kan. Tapi mbaknya kalau ada apa ya, sering berduka sama keluarganya, sama masnya mungkin atau sama orang tuanya, sering terluka. Iya terluka. Saya lanjut mungkin ya Mbak, buat leaflet sebaliknya. Ya leaflet sebaliknya. Kemudian ini di sini kan ada pola makan dan minum. Kebetulan karena ini mbaknya mengalami infeksi pada saluran kemih, mungkin mbaknya itu bisa lebih minum air putih lebih karena bisa bantu membersihkan dari penyebab infeksi dari penyakit itu sendiri. Kemudian kalau dari mbaknya sendiri mungkin kan sudah pernah berobat. Nah itu kalau dari dokternya sendiri mungkin kasih pantanan apa mbak? Mbaknya nggak boleh makan apa atau? Kalau dari dokter sendiri tuh nggak boleh makan timun. Oh iya mas, kenapa ya mas kalau pengidap ISK itu pantangannya tidak boleh makan timun? Kalau dari kami, sepengetahuan kami itu timun nggak boleh dikonsumsi sama penderita ISK karena bisa menyebabkan iritasi pada bagian kemaluan penderita. Soalnya di sini kan juga mbaknya juga karena perempuan juga bisa lebih gampang terkena keputihan karena namanya wanita itu harus lebih bersih di bagian keintimannya. Kemudian di sini ada makanan yang dianjurkan, bisa Mbak E bisa mengonsumsi lebih mungkin diselingi sama air putih, yaitu jus cranberry ini. Kenapa kok saya nyaranin untuk minum jus cranberry ini? Karena bisa melawan infeksi saluran kemih dan mencegah penyakit ini tuh berulang. Dari pemeriksaan penunjang itu mbaknya udah pernah di rumah sakit apa gimana? Iya, untuk pemeriksaan penunjang udah pernah tes urin, laboratorium urin. Kalau pemeriksaan darah itu pernah nggak mbak? Iya, pemeriksaan darah, terus pemeriksaan urin. Ya itu mungkin bisa jadi salah satu pemeriksaan penunjang karena untuk meningkatkan sel darah putih, kemudian meningkatkan juga nilai absolut neutrofil. Kemudian ada di sini ada pemeriksaan radiologi, mungkin lebih bisa mengetahui bagian mana yang terinfeksi di bagian saluran perkemihannya mbaknya. Terbuang dengan baik itu bisa menyebabkan batu ginjal yang di area bisa di kandung kemihnya atau di saluran perkemihannya itu di bagian buat kencingnya itu. Jadi kalau udah sampai ke batu ginjal kan berarti takutnya nanti mbaknya bisa cuci darah yang berulang, itu kan juga makan biaya, makan waktu, juga buat nggak enak lah, pokoknya lebih parah daripada ISK itu sendiri. Kemudian di sini ada cara menjaga kebersihan, ada maaf ya Pak sebelumnya, mencuci area kemaluan dengan sabun lembut dan air setiap hari. Itu kalau dari pengetahuan kami para mahasiswa, pembersihannya itu dari bagian kemaluan ke bawah, jadi nggak boleh dari bagian anus di ceboknya ke atas gitu. Soalnya takutnya ada bakteri yang masuk dari kotoran atau fesesnya mbaknya. Kemudian di sini ada cara mengusap bagian kemaluan yang tepat, yaitu saat buang air kecil atau buang air besar, usap dari depan ke belakang yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada apa mbak Sita? Kemudian ada kebersihan kandang. Mungkin mbak ini bisa memakai pakaian yang berbahan katun yang bersih dan ganti secara teratur. Dan kemudian yang terakhir mbak ini lebih baik
Mungkin Mbak ini sebelumnya udah pernah memakai cara yang ini atau belum? Sebelumnya belum sih. Oh, oke. Kami merekomendasiin mungkin Mbaknya yang secara alami ya, yang mungkin lebih tidak berisiko, itu mungkin Mbaknya bisa menggunakan rendaman daun sirih itu. Jadi kan lebih mengantisipasi dari apa namanya bahan kimia yang masuk ke daerah kemaluan dan bisa menambah masalah di bagian kemaluannya. Baik, mungkin sekian dari penjelasan leaflet dan pendidikan kesehatan dari kami. Saya Andrews Dimatrai dan rekan saya Sufna. Mungkin apakah dari Mbaknya dan Masnya ada yang perlu dijelaskan ulang atau tidak, Mbak? Gimana Mas ya? Kalau dari saya pribadi ini cukup membantu ya, terutama bagi masyarakat sekitar atau umum tentang pentingnya pola makan, terus pemeriksaan penunjang, terus menjaga kebersihan. Ya, Itu baik. Berarti cukup, Mbak dan Mas. cukup. Mungkin sudah saya cukupkan saja. Saya dan rekan saya Sufna bisa pamit undur diri. Terima kasih sudah Terima mau kasih ya, Mbak. direpotkan dan meluangkan waktunya. Mohon maaf merepotin. Iya, terima kasih juga. Terima kasih banyak. Sudah.